Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Yuliani. Saya berasal dari kelas PGMI 6A. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Aramuddin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester saya pada mata kuliah pengembangan kurikulum pembelajaran. Yuk kita bahas satu persatu. Soal nomor 1, mengapa kurikulum dibutuhkan dalam pendidikan? Nah, menurut saya, karena kurikulum itu menjadi peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena kurikulum sebagai pengarah tujuan pendidikan ke depannya agar berjalan lebih baik dan maksimal. Dalam pengaplikasian kurikulum ini dikembangkan di sekolah untuk menyesuaikan keadaan dan kebutuhan lingkungan. Karena hal tersebut berkaitan satu sama lain dan di dalamnya menjadi acuan semua pihak yang berperan dalam melaksanakan kurikulum yang berlaku. Kemudian, kurikulum juga sebagai sarana dalam mengukur kemampuan diri dalam pendidikan agar mencapai target membuat siswa menjadi mudah memahami berbagai materi serta mampu melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah juga. Soal nomor 2, mengapa diperlukan pergantian kurikulum? Nah, menurut saya, karena dalam kurun waktu tertentu, kurikulum sekolah itu harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbarui, dikarenakan sebuah tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan yang dihidup pada zaman itu mampu menyesuaikannya. Nah, kemudian dan pendidikan itu merupakan sebuah kunci untuk menghadapi tuntutan negara agar ilmu yang diajarkan harus dikembangkan terus-menerus sehingga tidak tertinggal dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Soal nomor 3, perbedaan KTSP dan K13 khususnya di SD atau MI. Nah, yang pertama kali kita akan membahas mengenai KTSP. Nah, di dalam KTSP ini terdapat standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Maka setelah itu baru ditentukan standar kompetensi lulusan melalui Permendiknas nomor 23 tahun 2006. Kemudian yang kedua ada jumlah jam pelajarannya lebih sedikit dan jumlah mata pelajarannya lebih banyak dibandingkan K13. Kemudian yang ketiga, standar proses dalam pembelajarannya terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Yang keempat, TIK sebagai mata pelajarannya dan penilaiannya lebih dominan kepada pengetahuan. Kemudian yang kelima, pramuka di sini bukanlah ekskul wajib. Dan yang keenam, BK lebih menekankan kepada penyelesaian masalah siswa. Dan yang terakhir, di jenjang pendidikan SD atau MI, pembelajaran tematik terpadu itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian bahasa Indonesianya hanya sebagai alat komunikasi. Nah, yang kedua, kita akan membahas K13. Nah, di dalam K13 ini terdapat standar kompetensi lulusannya ditentukan terlebih dahulu melalui Permendikbud nomor 54 tahun 2013. Kemudian baru setelah itu ditentukan standar isinya yang berbentuk kerangka dasar kurikulum yang dituangkan dalam Permendikbud nomor 67, 68, 69, dan 70 tahun 2013. Kemudian aspek kompetensi lulusannya meliputi sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Kemudian jumlah jam pelajaran per minggunya lebih banyak dan jumlah mata pelajarannya lebih sedikit dibandingkan KTSP. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran di setiap temanya menggunakan pendekatan saintifik. Nah, di sini terdiri dari mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta. Nah, di sini juga yang kelima, TIK-nya atau Teknologi Informasi dan Komunikasinya bukan sebagai mata pelajaran, melainkan sebagai media pembelajaran. Di sini standar penilaiannya menggunakan penilaian otentik. Nah, yang keenam,
Pramuka di sini menjadi ekskul wajib. Kemudian yang ketujuh, BK di sini lebih menekankan kepada mengembangkan potensi siswanya. Kemudian yang terakhir, di jenjang SD atau MI, pembelajaran tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian bahasa Indonesianya sebagai pengetahuan. Soal nomor 4, perbedaan dari separated subject kurikulum, correlated kurikulum, dan integrated kurikulum. Nah, yang pertama kali kita akan membahas mengenai separated subject kurikulum. Nah, di sini model kurikulum kuno di mana setiap mata pelajarannya terpisah satu sama lain dengan waktu yang dibatasi oleh guru, baik oleh guru bidang studi maupun guru kelas. Kemudian dalam separated subject kurikulum ini mata pelajarannya dipisah sehingga berkembang menjadi berbagai macam disiplin ilmu lainnya. Kemudian dalam penyusunan kurikulum ini dalam berbagai bentuk kelompok mata pelajaran dimasukkan menjadi bagian-bagian atau jurusan-jurusan. Nah, kemudian siswa bebas memilih mana jurusan-jurusan yang mereka minati. Kemudian yang kedua, mengenai correlated kurikulum. Nah, di sini model kurikulum di mana mata pelajarannya dalam kurikulum ini disajikan secara terpisah-pisah, tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau yang sejenis dikelompokkan sehingga menjadi satu bidang studi. Nah, artinya di sini sejumlah mata pelajaran itu dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya sehingga ruang lingkup yang diajarkannya tercakup lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai integrated kurikulum. Nah, di sini model kurikulum yang menggunakan metode tidak dengan menyebutkan mata pelajaran atau bidang studi tersebut. Kemudian dalam belajar suatu pokok yang harus dipecahkan yang kemudian dinamakan tema atau unit. Nah, belajar di sini berdasarkan tema atau unit bukan hanya menghafal sejumlah fakta, tetapi juga mencari dan menganalisis berbagai bahan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian melalui belajar ini atau pemecahan masalah ini diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi kepada segi intelektual, tetapi juga dari seluruh aspek seperti sikap, emosi, dan keterampilan siswa yang menjadikan seorang siswa mempunyai pengetahuan yang luas dan tinggi. Soal nomor 5, mengapa kurikulum di SD atau MI di Indonesia mengadopsi model tematik integrated? Nah, menurut saya, karena untuk menumbuhkan pemahaman siswa atas konsep yang dipelajari serta kreativitasnya dalam memaknai pembelajaran tingkat tinggi yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak. Nah, dalam proses pembelajaran ini diselenggarakan secara interaksi inspiratif, menyenangkan, menantang, serta memotivasi anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi kemandirian sesuai bakat dan minat serta perkembangan fisik dan psikologis anak. Nah, dalam pembelajaran tematik integrated ini menggunakan tema sebagai pemersatu aktivitas pembelajaran yang memadukan beberapa muatan pelajaran sekaligus dalam satu tatap muka atau pertemuan, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, dengan demikian, siswa selalu mendapatkan pengalaman langsung dalam memahami berbagai konsep yang dipelajari, kemudian menyatukannya dengan konsep yang lain yang telah dikuasai.